Cerita diawali dengan memperlihatkan kelompok Yakuza sedang berkumpul di sebuah bar, lebih tepatnya di Jepang, di mana si bos Yakuza ini kebetulan sedang dibuatkan tato oleh kakek pembuat tato yang metode pembuatannya masih menggunakan cara tradisional, sehingga hal itu membuatnya merasa kesakitan. What the fuck? You doing it wrong. Tak lama salah satu anak buahnya pun membawa sebuah amplop berisi pasir hitam, yang hal itu langsung membuat si kakek ketakutan karena faktanya 1 tahun yang lalu dia mengalami hal yang sama persis seperti ini. Namun yang si kakek takutkan adalah bukanlah amplopnya, melainkan apa yang akan muncul selanjutnya, yang hal itu malah membuat mereka semakin menertawakannya sehingga ya, semua yang dikatakan si kakek benar-benar menjadi kenyataan ketika sosok ninja yang bersembunyi di kegelapan dengan begitu sadis membantai semua anggota Yakuza termasuk si bos, sehingga di saat bersamaan si kakek merasa sangat kagum sekaligus takut karena mitos tentang keberadaan ninja bukan hanya dongeng semata. For 57 years I've told your story. No one ever believed me. But you are real. Dan kisah akan dimulai pada beberapa tahun ke belakang di sebuah perguruan ninja, atau lebih tepatnya markas sebuah organisasi ninja pembunuh bernama Clan Ojunu yang dipimpin oleh seorang master ninja bernama, kita panggil saja Sensei. Selama berpuluh-puluh tahun, kelompok ini telah melakukan berbagai tindak kriminal dan kejahatan. Salah satunya adalah menculik anak-anak kecil untuk dijadikan murid atau calon para pembunuh masa depan, yang dari sekian banyaknya anak, ada satu anak yang baru datang bernama Raijo yang merupakan MC di film ini. Saat akan makan malam, Sensei pun menunjukkan salah satu kelebihan dari hasil latihan di klan ini, yaitu teknik menyembuhkan diri, di mana si pengguna bisa memulihkan luka dalam waktu yang sangat singkat. This is the power of the Ozunu clan. This is the way of the ninja. Cara mendidik Sensei sangatlah kejam dan tidak manusiawi, terutama kepada Raijo. Entah apa alasannya, tetapi dibandingkan murid yang lain, ia selalu mendapat siksaan dan hukuman yang jauh lebih keras dan jauh lebih menyakitkan. In combat, you face the enemy without doubt, without pity or remorse. To survive, you must learn to feel nothing at all. Sebagai contoh, Raijo mendapat pelatihan khusus untuk bisa berjalan tanpa menghasilkan suara, yang karena Raijo masih kecil dan belum bisa mengendalikan tubuhnya, ia pun berkali-kali melakukan kesalahan sehingga Sensei harus memukul telapak kakinya sampai berdarah-darah. Dari sekian banyak murid, hanya ada satu gadis kecil yang peduli terhadap Raijo bernama Kiriko. Kiriko yang tahu bahwa Raijo sedang menahan rasa sakitnya, dia pun mengobati luka Raijo supaya rasa sakitnya berkurang, sehingga momen tersebut menjadi awal kedekatan di antara mereka. Beberapa tahun kemudian, Raijo dan anak-anak lain sudah beranjak remaja. Terlihat Raijo sedang melakukan duel dengan salah satu murid bernama Takeshi. Ia sangat berambisi untuk mengalahkan Raijo sekaligus ingin mencari perhatian dari si Sensei, dimana ketika Raijo dicurangi hingga terluka di bagian kepalanya, Sensei bukannya memotivasi atau memberhentikannya, tapi justru malah menambah rasa sakitnya dengan cara menyodok ulu hati Raijo agar dirinya bisa mengendalikan rasa sakitnya sendiri. Tahun berikutnya, Raijo kembali menjadi satu-satunya murid yang mendapat pelatihan khusus, yaitu mempertajam panca indera dengan cara menutup matanya selama 1 tahun penuh. Sehingga dari sekian banyak murid, hanya Raijo lah yang berhasil mencapai tingkatan tertentu, yang hal itu dibuktikan ketika dia berhasil mengalahkan Takeshi dengan mata tertutup.
Giliran Kiriko yang bertarung, dia dapat dengan mudah mengalahkan lawannya, namun Sensei menyuruhnya Kiriko agar melukai lawannya dengan sangat parah, yang karena Kiriko menolak, maka dia mendapat sanksi langsung berupa tebasan yang melukai wajahnya. Tak hanya itu, Kiriko mendapat sanksi lain berupa kurungan selama 1 bulan lamanya, di mana Raijo yang merasa berutang budi pun berinisiatif membantunya dengan cara memberikan air minum dengan cara seperti ini. Singkat cerita, Kiriko yang sudah tidak tahan nekat kabur sendirian, di mana Raijo yang memergoki hal itu pun sempat melarangnya karena jika dia melakukannya maka hukuman akan semakin berat, bisa jadi kematian. Namun Kiriko yakin dengan keputusannya tetap pergi begitu saja karena setiap manusia berhak mendapatkan atau menentukan kehidupannya masing-masing. 'Dan benar saja apa yang Raijo khawatirkan pun terjadi, di mana Kiriko berhasil ditangkap dan akan mendapatkan hukuman berupa tusukan tepat di jantungnya, yang kesempatan ini diberikan kepada si murid Polontong yaitu Takeshi, sehingga Raijo yang menyaksikannya semakin muak dan marah terhadap ninja-ninja ini. 7 tahun berlalu, kini Raijo sudah beranjak dewasa dan untuk pertama kalinya Raijo mendapat kesempatan untuk melakukan debut pertamanya, yakni sebuah pekerjaan untuk membunuh seseorang yang ciri-cirinya memakai jam tangan emas, yang tanpa rasa ragu sedikit pun Raijo langsung melakukan aksinya tepat saat itu juga. Selesai dengan misi pertamanya, Raijo diminta melakukan satu tugas lagi untuk membuktikan bahwa dirinya adalah seorang Ojunu sejati, di mana misi ini Raijo harus membunuh seorang murid wanita yang mencoba kabur persis seperti yang pernah dilakukan Kiriko, sehingga ketika kenangan pahit itu terpikirkan lagi, maka jiwa yang marah dalam diri Raijo pun seketika muncul dan inilah yang terjadi. Beralih ke Berlin, kita akan diperkenalkan dengan seorang agen bernama Mika. Ini orangnya yang sedang memberikan laporan tentang penemuan aliran dana pemerintah yang dipercaya digunakan untuk membiayai sebuah organisasi pembunuh asal Asia yang tiada lain adalah klan Ojunu, di mana si rekan yang bernama Rian selalu saja husnudon kepada pemerintah pun kurang percaya dengan informasi tersebut karena sangat mustahil pemerintah memakai dana rakyat untuk sesuatu yang tidak penting seperti ini. Mika, no one's denying the historical facts, but this whole thing, it just doesn't make sense in the modern world. 2 hari kemudian, Rian nyatanya sangat peduli dengan penyelidikan Mika dan bahkan sudah mendapatkan beberapa informasi mengenai kasus ini, di mana 2 tahun yang lalu ada seorang agen intelijen asal Rusia yang sudah lebih dulu menyelidiki kasus ini, bahwa memang benar beberapa oknum pemerintahan dari beberapa negara diketahui sering memakai jasa dari klan Ojunu untuk menyelesaikan suatu permasalahan seperti menghabisi saingan politik, membunuh orang-orang yang jujur, dan lain-lain, sehingga apabila Mika ingin melanjutkan penyelidikan ini, dia bisa pergi ke Rusia untuk menemui istri dari si agen yang tewas 2 tahun yang lalu. You believe it now, don't you? Ninjas. You gotta be joking. Well, then why are you doing all this? I don't know. But I can guarantee you it has nothing to do with the fact that you're the most attractive researcher I have ever worked with. Tanpa buang waktu, Mika langsung menemui istri dari si agen, di mana si istri menjelaskan bahwa 1 tahun setelah suaminya melakukan penyelidikan terhadap kasus ini, ia menjadi seseorang yang penakut. Saking penakutnya, dia sampai memasang banyak sekali lampu sorot dan kamera CCTV seolah takut dengan kegelapan tetapi bukan jurig. Dan benar saja, pada malam kematiannya semua lampu tiba-tiba mati begitu saja. Namun karena CCTV yang masih aktif beruntung dapat sedikit merekam apa yang terjadi pada malam itu.
Saat memeriksanya, ternyata ada wajah Raijo yang tertangkap kamera, entah dia pelakunya atau bukan. Namun Mika percaya bahwa Raijo adalah kunci untuk mengungkap kasus ini. Scene berpindah memperlihatkan Raijo dengan kehidupan barunya. Ya, kebetulan sedang berada di tempat cuci pakaian. Terlihat ada seorang wanita Jepang meminta pertolongannya. Namun berkat latihan selama bertahun-tahun, Raijo memiliki insting yang sangat tajam hingga dapat menyadari jika wanita yang ada di depannya bukanlah wanita pada umumnya, melainkan seorang ninja yang diutus untuk membunuhnya. Sehingga Raijo sendiri tinggal di sebuah apartemen sederhana. Setiap dia pulang dari luar, Raijo selalu memeriksa barang-barang pribadinya untuk memastikan tidak ada orang yang masuk ke tempat tinggalnya. Dan saatnya jadwal latihan Raijo, sesekali teringat dengan perkataan sang guru mengenai cara hidup seorang ninja, bahwa rasa sakit adalah kelemahan dan satu-satunya cara untuk mengatasinya adalah mengendalikan rasa sakit itu sendiri. Meski Raijo sangat membenci sensei, tetapi semua pengetahuan, pelajaran, dan didikan sang guru tak pernah ia lupakan sedikit pun. Hal itu yang membuatnya masih hidup sampai sekarang meski pada insiden terakhir dirinya mengalami luka yang sangat parah. Tapi karena Raijo sudah mencapai level bisa mengendalikan rasa sakit, ia dapat melakukan beberapa hal luar biasa seperti Dede Inon. Tak hanya itu, Raijo memiliki senjata favorit yang disebut dengan kusarigama atau sejenis senjata yang terdiri dari rantai dan pisau yang pastinya akan sangat bahaya sekali apabila digunakan oleh orang tidak profesional. Raijo sebenarnya punya banyak kesempatan untuk pergi sejauh mungkin atau bersembunyi di tempat aman dibandingkan harus berdiam diri di kota tempat yang paling terbuka. Tetapi bayangan akan rasa sakit kehilangan Kiriko masih membekas di ingatannya. Setelah diculik, hanya Kiriko lah harapan Raijo untuk memiliki seorang yang tulus peduli terhadapnya. Tetapi sensei malah membunuhnya begitu saja, sehingga tujuan Raijo saat ini adalah untuk membalas dendam kepada sensei dan klannya dengan cara bekerja sama dengan Mika yang kebetulan sedang menyelidiki tentang klan Ojunu. Kembali ke Mika yang sedang berada di kantornya, dia kedatangan seorang utusan dari pemerintahan yang rupanya mulai mencurigai tentang penyelidikan ini, sehingga Mika segera menemui Rian untuk memberitahu bahwa kecurigaan mereka berdua selama ini kemungkinan adalah benar, karena tidak mungkin pemerintah sampai mengutus seseorang untuk menemuinya hanya untuk memastikan penyelidikan ini, sehingga Rian yang mulai khawatir dengan keselamatan Mika pun menyuruhnya untuk segera meninggalkan kota dan pergi cari tempat aman untuk sementara waktu. Got it? Got it. Tiba di komplek rumahnya, Mika diberitahu tetangga tentang pemadaman listrik yang terjadi secara tiba-tiba, sehingga Mika menjadi sangat khawatir karena dari hasil penyelidikannya, ciri-ciri awal kemunculan para ninja selalu ditandai dengan padamnya pencahayaan, yang ketika Mika masuk ke kamar, alangkah terkejutnya saat menemukan sebuah amplop berisi pasir hitam dan tiba-tiba ya, sungguh tak diduga Raijo sudah ada di sana selama berjam-jam hanya untuk melindungi dan menemui Mika, yang tujuan dia datang ke sini adalah tentu saja untuk membantu Mika demi menemukan klan Ojunu sekaligus membalas dendam terhadap masa lalunya. You're from his clan. Then why did you stop him? They're coming. Mereka pun berhenti sejenak di mall terdekat untuk merubah penampilan demi mengurangi resiko ketahuan, di mana Mika yang dongo pun malah menghubungi Rian untuk memberitahunya bahwa saat ini dia bersama dengan Raijo, sehingga Rian segera memberikan lokasi tempatnya untuk mereka bisa bertemu. Can you meet us? Where? How about the usual? Setibanya di lokasi, Raijo yang memiliki insting kuat pun bisa langsung menyadari niat Rian yang ingin menangkapnya, sehingga
Rian sendiri ternyata punya agenda dan metode untuk menggali informasi mengenai klan Ojunu, yaitu dengan menangkap dan menginterogasi Raijo secara langsung dengan cara yang sedikit agak memaksa. Di sebuah gedung kosong, tangan dan kaki Raijo terikat lengkap dengan lampu sorot. Hal ini agar mencegah Raijo tidak bisa kabur dari kegelapan. Rian yakin jika caranya akan lebih efektif untuk menyelesaikan kasus ini. Mika yang merasa kasihan pun menemuinya untuk sekedar memberi air minum, yang di situ Raijo memperingatkan Mika bahwa lokasi mereka berada saat ini terlalu terbuka dan terlalu mudah untuk dilacak oleh para ninja, sehingga Mika dengan cepat menemui Rian untuk memperingatkannya bahwa saat ini mereka semua sedang dalam bahaya. Tetapi Rian yang kekeh dan percaya diri pun tidak menghiraukan peringatan tersebut sampai akhirnya ketika para ninja sedang sibuk membantai, Mika sendiri terlihat sedang melepaskan ikatan Raijo. Tepat salah satu ninja sudah keburu masuk ke dalam, sehingga Rian yang awalnya pede meremehkan para ninja pun kini hanya bisa nyumput menyaksikan satu persatu anggotanya dibunuh. Raijo menyuruh Mika untuk pergi duluan ke dalam mobil, sementara dirinya akan menghadapi semua ninja hanya dengan seorang diri. The car's upstairs. Go. Mika sendiri terlihat sudah berada di mobil menunggu kemunculan Raijo, tetapi tiba-tiba kembali ke Raijo yang masih bertarung. Meski dia punya kemampuan di atas rata-rata, tetapi jika digulung seperti ini lama-lama akan kelelahan juga, sehingga Raijo memilih tempat lain yang lebih terbuka untuk melanjutkan pertarungan ini. Raijo pun membawa para ninja ini bertarung di tengah jalan, yang karena Raijo sudah terlalu kelelahan, akhirnya dia pun terkena tebasan di perutnya, yang ketika si ninja akan mengakhirinya, tiba-tiba Rian berhasil selamat dengan hanya menyisakan sedikit dari anak buahnya, sementara Mika membawa Raijo yang terluka ke kamar hotel, yang di situ Mika dan Rian sepakat untuk sengaja membiarkan Raijo ditangkap oleh para ninja. Tapi tentu saja ada rencana di balik itu, yakni memasukkan alat pelacak ke dalam tubuh Raijo supaya mereka bisa mengetahui di mana Raijo dan markas klan Ojunu berada. And I hope you can forgive me for this. Raijo pun dibawa dalam sebuah peti besi untuk diserahkan kepada si sensei, yang dalam sepanjang perjalanan Raijo memilih untuk bersikap tenang dan tidak panik, yang hal itu justru malah teringat dengan ajaran sang guru mengenai teknik menyembuhkan diri menggunakan jurus segel tangan yang berfungsi untuk mengubah cakra menjadi penyembuh. Tiba di markas, Raijo langsung menghadap sensei yang kini hanya mempunyai sebelah mata. Beliau sangat kecewa terhadap tindakan Raijo yang memilih untuk berkhianat. Padahal dulu waktu pertama datang ke tempat ini, sensei melihat potensi besar pada diri Raijo yang akan menjadi penerusnya menggantikan kepemimpinan klan Ojunu. Tetapi pada kenyataannya takdir berkata lain, sehingga sekarang Raijo harus mendapatkan hukuman mati atas pengkhianatan yang telah dilakukannya. Tepat pada malam eksekusi, si sensei tidak langsung membunuh Raijo, tetapi ingin puas menyiksanya terlebih dahulu menggunakan jurus yang sama, yaitu menyodok ulu hati, yang ketika Raijo batuk, tiba-tiba keluar alat pelacak kecil dari dalam tubuhnya, yang tepat saat Takeshi menyadarinya, tiba-tiba Father!
Meski para ninja bisa muncul dan hilang begitu saja, tetapi ketika dihadapkan dengan pasukan militer senjata api, mereka tetap saja kewalahan dan tak bisa menghindar dari peluru yang ditembakkan. Sementara itu, Raijo yang ikatannya sudah dilepas pun memilih untuk masuk sendirian mencari Takeshi dan Sensei untuk membalas dendamnya atas Kiriko di masa lalu. Come this way. Dengan modal dua bilah pedang di tangan, Raijo harus menghadapi Takeshi dan para anak buahnya, yang momen ini akan menjadi momen yang paling menegangkan untuk kita semua. Selesai menghabisi para kroco, kini Raijo harus menghadapi Takeshi menggunakan cara licik, yaitu memakai jurus Yeping seperti Naruto dengan mengingatkan kembali akan rasa sakit Raijo ketika melihat Kiriko mati dibunuh. Namun Takeshi sudah salah besar mengingatkan momen tersebut karena faktanya hal itu justru malah memancing amarah dan kebrutalan Raijo, dan inilah yang terjadi. Selesai menghabisi Takeshi, Raijo pun kini menghadapi sang sensei, yang di sini sensei menggunakan teknik rahasia yang belum sempat diajarkan, yaitu jurus ilusi bayangan yang membuatnya mampu hilang dan muncul sesuai keinginannya. Meski Raijo sudah berusaha semaksimal mungkin, dia sama sekali tidak punya peluang untuk menang melawan jurus tingkat tinggi yang dimiliki oleh si sensei. Ya, muncullah Mika yang berhasil menyelamatkannya, namun sungguh sangat disayangkan sensei tiba-tiba muncul dari belakang sehingga untuk kedua kalinya Raijo harus kehilangan orang baik di tangan biadab sensei, yang pada titik ini Raijo benar-benar sudah tidak tahan lagi atas kejadian ini. Amarah pada dirinya memancing cakra dalam tubuhnya keluar, sehingga tanpa sadar Raijo bisa meniru sebuah jurus tanpa dia harus mempelajarinya terlebih dahulu. Ya, sensei pun dibuat ketar-ketir melihat anak didiknya jauh lebih pintar dibanding dirinya, sehingga jangan salahkan Raijo apabila si sensei harus tewas saat itu juga. Di luar dugaan, Mika ternyata masih hidup berkat cacat lahir yang dimilikinya, yakni posisi jantungnya berada di sebelah kanan, tidak seperti manusia pada umumnya. Dan setelah semua selesai, kini sudah waktunya Raijo pensiun dari dunia ninja dan beralih ke drama perbucinan Korea agar menebus cintanya di masa lalu. Tamat, ending yang sangat memuaskan.